Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diarti Rahmanti dengan NIM 64210803, mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika Cimonir. Di sini saya akan running data uji validitas, uji rehabilitas, dan uji regresi linear berganda yang bertujuan untuk memenuhi proyek UTS mata kuliah metode kuantitatif oleh dosen pengampu Bapak Suryanto Sosrowidikdo STMM. Di sini saya mengambil data kuesioner dari skripsi Muhammad Taufik Ihsan dari Universitas Medan Area yang berjudul Pengaruh Pengawasan, Kompensasi, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT Trust Indonesia Cabang Medan. Di sini terdapat 3 variabel X dan 1 variabel Y. Variabel X pertama yaitu pengawasan, variabel X kedua yaitu kompensasi, variabel X ketiga yaitu lingkungan kerja, dan variabel Y yaitu kepuasan kerja. Nah, di sini merupakan data kuesioner yang saya ambil dari skripsi tersebut dan telah saya input ke aplikasi SPSS. Di sini ada variabel X1 yaitu pengawasan dengan total 30 responden. Kemudian di sini X2 kompensasi dengan total 30 responden, kemudian ada variabel ketiga, X3, lingkungan kerja totalnya 30 responden juga, dan yang terakhir, variabel Y, kepuasan kerja ada 30 responden juga. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji validitas. Nah, pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode correct item dengan alat bantu program SPSS dengan kriteria sebagai berikut. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan tersebut valid. Kemudian, jika R hitung kurang dari R tabel, maka pertanyaan tersebut tidak valid. Nah, maka kita langsung saja. Yang pertama, kita klik Analyze. Bivariate. Kemudian kita klik X1 sampai dengan total. Kemudian kita pindahkan ke variabel. Setelah itu, jangan lupa untuk klik person, to highlight, dan flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat totalnya 0,863 sampai 0,682. Di sini R hitung lebih besar dari R tabel. R tabelnya itu menggunakan 5% dengan 30 responden, yaitu 0,3494. Maka ininya lebih besar dari R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka bisa dikatakan data tersebut valid. Dan untuk X2-nya, klik Analyze, klik Correlate, kemudian Bivariate. Ini kita reset dulu. Kemudian klik X2 sampai total X2. Kemudian kita pindah ke variabel. Kemudian jangan lupa klik person, to select, dan flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah ada hasilnya. Totalnya itu 0,880 sampai 0,578. Nah, di sini juga menggunakan R tabelnya itu 5% dengan 30 responden, maka hasilnya itu 0,3494. Nah, karena di sini 0,880 yang artinya lebih besar dari R tabel, maka dikatakan data ini valid. Kemudian untuk X3-nya juga sama. Yang pertama
klik correlate, kemudian bivariate, kita reset terlebih dahulu. Kemudian kita klik X3 sampai dengan total X3. Kita masukkan ke variabel. Kemudian jangan lupa untuk klik percent, highlight, dan select significant correlation. Klik OK. Nah, di sini ada hasil dari X3-nya itu 0,625 sampai 0,556. Sini juga sama menggunakan R tabelnya 5% dengan 30 responden, yaitu 0,3494. Maka R hitungnya ini 0,625 yang artinya lebih besar, maka bisa dikatakan itu valid. Kemudian untuk Y-nya, caranya juga sama. Kemudian kita reset terlebih dahulu. Kita klik Y1 sampai dengan total Y. Kita pindahkan ke variabel. Kemudian klik OK. Di sini hasilnya 0,756 sampai dengan 0,387. Yang artinya R tabelnya juga menggunakan 5% dengan 30 responden, yaitu 0,3494. Di sini hasilnya ini 0,756, yang artinya itu R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Maka ini datanya disebut valid. Kemudian kita melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukuran yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Metode yang digunakan adalah metode Cronbach-Alpha. Metode ini diukur berdasarkan skala Alpha-Cronbach 0 sampai 1. Jika skala itu dikelompokkan, maka reliabilitas kuesioner itu tergolong kepada yang pertama, nilai alpha Cronbach 0,00 sampai 0,20 yang berarti sangat rendah. Kemudian nilai alpha Cronbach 0,21 sampai 0,40 yang berarti rendah. Nilai alpha Cronbach 0,43 sampai 0,60 yang berarti cukup tinggi. Kemudian nilai alpha Cronbach 0,61 sampai 0,80 yang berarti tinggi. Dan nilai alpha Cronbach 0,81 sampai 1,00 yang berarti sangat tinggi. Maka kita lakukan uji reliabilitas dengan cara klik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian Reliability Analysis, dan kita bisa terlebih dahulu. Kita klik dari X1 sampai X1.4 ini. Tidak sampai total. Kemudian kita pindah ke item. Kemudian kita klik statistik. Kemudian kita klik item. Klik scale. Dan scale if item delete. Kemudian klik correlation. Dan continue. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah terlihat hasilnya. Cronbach alpha-nya yaitu 0,802, yang artinya nilai alpha Cronbach 0,61 sampai 0,80 yang artinya tinggi, berarti sudah valid.
Kemudian untuk X2-nya, caranya sama, klik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian Reliability Analysis, kita riset terlebih dahulu, kemudian klik X2, tidak sampai total, kemudian kita pindahkan ke item, kemudian klik statistik, kita klik item, scale, scale if item delete, dan correlation. Kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Front batch alpha-nya itu 0,793. 0,793. Yang artinya nilai alpha front batch 0,61 sampai 0,80 yang berarti tinggi. Berarti sudah reliable. Kemudian untuk mencari X3-nya, klik Analyze, Scale, Reliability Analysis, kemudian di reset terlebih dahulu. Klik X3, tidak sampai total. Kemudian kita pindahkan ke item. Klik statistik. Kemudian klik item, scale, scale if item delete, dan correlation. Kemudian kita klik continue. Klik OK. Sini hasil front batch alpha-nya 0,510. Yang berarti nilai alpha front batch 0,42 sampai 0,60 yang berarti cukup tinggi. Berarti sudah cukup reliable. Kemudian untuk mencari Y-nya, kita klik Analyze, Scale, Reliability Analysis. Sudah terlebih dahulu. Kemudian kita klik Y 1 sampai Y5. Tidak sampai total. Kemudian kita klik Items, kemudian klik Statistik, Items, Scale, Scale if item delete, Correlation, kemudian klik Continue. Oke. Di sini hasil front batch alpha-nya 0,507. Yang berarti nilai alpha front batch 0,42 sampai 0,60 yang berarti cukup tinggi. Nah, maka data di sini sudah cukup reliable. Selanjutnya, saya akan melakukan uji validitas regresi linear berganda. Caranya yaitu klik Analyze, kemudian klik Regression, kemudian Linear. Untuk dependennya itu menggunakan variabel Y. Lalu kita pindahkan. Selanjutnya, untuk independen menggunakan variabel X1 sampai X3. Kita pindahkan. Nah, kemudian kita klik statistik, klik model fit, estimates, dan collinearity diagnostic. Kemudian continue, klik plots, kemudian klik delete untuk variabel X, kemudian spaceit untuk variabel Y. Dan jangan lupa klik normal probability plot, kemudian klik continue, klik save, klik unstandardized dan standardized. Klik continue, kemudian OK.
Nah, di sini eh, tabel ANOVA-nya nilai F 10,233 dan nilai signifikasinya 0,000. Hasil signifikasinya kurang dari 0,05. Jadi untuk regresi linear berganda ini, hubungan variabel X mempengaruhi variabel Y. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.